apa namanya 9, Filmora 9, sama Filmora Pro. Nah, salah satu kenapa saya pakai Filmora juga, karena Filmora ini meskipun dia Home Edition, yang Filmora 9 ya, yang kita bahas nanti, dia tersedia juga untuk berbagai OS. Salah satunya adalah OS Mac OS itu ada juga. Seperti itu. Nah, hanya saja ini saya nggak tahu kenapa si Filmora itu membebankan biaya untuk Mac OS itu lebih mahal dibanding dengan Filmora yang versi 9. Oke. Nah, teman-teman bisa mendownload Filmora sendiri itu melalui website resmi ya. Itu bisa di-download. Silahkan saya coba share. Share screen masih mati, Pak. Pak Janang. Share screen-nya mati. Bentar, ini masih dimatikan share screen saya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi Filmora 9, kemudian bisa download filenya atau source-nya. Wis. Bentar. Ya, oke. Saya share screen ya. Nah, ini resminya ya, website resminya seperti ini, filmora.wondershare.com. Nah, di sini ada teman-teman bisa klik tombol download ini, video editor for all creator ya. Downloadnya gratis kayak gitu. Hanya saja nanti yang versi gratis itu ada logo yang di tengahnya, jadi kayak ada watermark logonya. Kalau misalkan teman-teman pengen menghilangkan logo watermarknya itu, ya memang harus berbayar. Berapa sih biayanya? Ini di sini ada harganya. Bentar ya, harganya mana ini? Filmora 9. Oh, ini masih ini. Bentar. Mana harganya? Enggak ketemu harganya di mana? Internetnya mati. Ini ya. Oke, harganya kalau tidak salah sekitar $40. Jadi kalau dirupiahkan ini sekitar yang Filmora 9 ya, sekitar 700 ribuan. Itu untuk 1 tahun. Kalau teman-teman membeli yang versi apa namanya full edition, artinya lifetime edition itu ya, beli yang tidak berlangganan sekali langsung beli, itu memang harganya lebih mahal, sekitar $150 kalau nggak salah. Jadi sekitar 2 jutaan. Seperti itu. Nah, harga ini memang jauh lebih murah. Kalau yang Filmora 9 ini $100 yang 1 tahun. Kalau yang $150 itu yang Filmora Pro. Jadi di sini kan ada Filmora Pro. Ini ada Filmora Pro. Nah, apa sih bedanya antara Filmora 9 dengan Pro? Nah, kalau yang 9 ini dia masih hampir semuanya otomatis. Ya. Tapi kalau yang Filmora Pro ini tiap menu atau tiap setting itu bisa dipilih atau disetting manual seperti itu. Nah, fiturnya memang mirip seperti Premiere yang di sini. Termasuk ada fitur untuk sinkronis audio dan seterusnya. Itu yang Filmora Pro. Harganya $150, berarti sekitar
2,5 jutaan. Nah, harga ini sebenarnya kalau dihitung 1 tahun, kalau yang Filmora Pro ya, itu masih jauh lebih murah dibanding Premiere Pro. Premiere Pro itu Rp280.000. Sedangkan kalau Filmora 9 ini jauh lebih di bawahnya, sekitar $40 aja. Jadi kalau kita ambil Filmora 9 ini bisa 1 tahun, tapi kalau Premiere Pro baru dapat mungkin ya 3 bulan gitu. Oke, nah ini saya stop dulu. Ya. Mana ini filenya? Nah, kenapa saya berpindah? Itu ya salah satunya karena biaya ya. Jadi saya dulu pengguna Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang saya coba berpindah ke versi Filmora 9 ini, belum pakai yang versi Pro juga. Karena saya lihat fiturnya juga masih cukup sih, meskipun kadang-kadang ada kesalahan lah, ini kenapa nggak bisa kayak gitu. Harus upgrade ke yang Filmora Pro, tapi ya pakai ini dulu lah. Nah, ini tampilan dari Filmora sendiri. Kelihatan nggak Pak Jenang? Ya, ini tampilan Filmora ketika pertama kali dibuka itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada sebelah kanan, ini project library, berarti file-file yang sudah kita edit ada di sebelah kanan ini. Kemudian yang di sebelah kiri ini untuk settingnya. Ya, ini yang sering kita buka, itu akan atas ini paling sering dipakai. Nah, dalam setting ini, di sini disediakan beberapa menu atau beberapa fitur atau pilihan. Yang paling umum memang 16:9. Ini paling umum. Jadi sebelum teman-teman nanti misalkan syuting pakai handphone, itu perhatikan aspek rasionya dulu. Jangan sampai aspek rasionya itu pakai yang beda-beda, aneh-aneh itu. Karena kan sekarang ukuran handphone itu kan layarnya berbeda-beda ya, macam-macam. Nah, itu pastikan aspek rasionya itu benar dulu. Ini yang paling umum. Jadi teman-teman mau pakai di YouTube, mau pakai di video nanti hasilnya diputar di TV, mau diputar di komputer, ini yang 16:9. Kemudian kalau Instagram itu memang 1:1, ini sudah disediakan. Ya. Kemudian di sini ada 9:16 portrait. Kalau ini kan landscape, ini portrait. Ini yang biasa untuk story, baik itu apa? Facebook Story, Instagram Story, maupun WA Story. Nah, ini standar, ini zaman dulu, hampir sekarang jarang dipakai yang standar ini. 4:3 itu untuk layar TV tabung. Nah, sekarang jarang dipakai. Yang sekarang dipakai itu standarnya 16:9. Meskipun di sini tulisannya adalah standar. Karena kesepakatan di video editing, ini namanya standar definition. Gitu. Kan ada SD, ada HD, HD ya. HD itu yang 16:9 itu. Nah, kemudian 21:9 ini sinema. Yang bisa pakai sinema ini biasanya kita menggunakan kameranya Lumix, atau kalau teman-teman beli mungkin yang versi-versi ini ya, apa namanya? Saya lupa namanya. Tapi yang pernah saya tahu itu yang Lumix. Ini punya ini 21:9 sinema. Dan apa namanya? Lensanya juga pakai lensa khusus yang untuk sinema. Nah, jadi yang paling umum ini memang widescreen 16:9. Nah, di sini memang tidak dimunculkan atau tidak ada pilihan teman-teman mau menggunakan ukuran berapa. Kan 16:9 itu macam-macam ya. Nanti 4K pun dia 16:9. Nah, jadi di sini yang di depan itu hanya menunjukkan aspek rasionya. Sedangkan ukurannya, size-nya video itu berapa, apakah 1080p atau menggunakan yang 720p atau yang 720 apa namanya? Satunya P yang progresif dan satunya itu ya. Ini tidak dimunculkan. Jadi ukurannya
memang tidak dimunculkan di sini. Ini hanya pixel aspect ratio. Dan di sini open project-nya. Nah, saya akan mencoba, saya belum pernah ini pakai selain widescreen, kita akan coba pakai yang Instagram, yang bentuknya kotak. Karena kan rata-rata, kenapa saya pakai Instagram, rata-rata memang video itu kan landscape ya, atau portrait. Tergantung teman-teman shootingnya mau portrait atau landscape. Nah, saya pakai yang ini, Instagram yang kotak. Loh, stop. Screen sharing-nya stop. Ya. Atau di ini saya stop dulu. Screen sharing. Ya, saya ganti ke tampilan full aja semuanya. Oke, nah ini message center-nya ini bisa di close, ya, bisa di close. Oke, ini adalah tampilan workspace atau apa ya, istilahnya workspace ya, tampilan dari Filmora 9 sendiri. Jadi Filmora 9 ini termasuk baru. Ini cukup apa namanya, cukup sederhana tampilannya, tetapi masih informatif. Jadi di sebelah kiri ini ada terbagi jadi dua. Bagian atas ini dibagi jadi dua lagi. Jadi ada 3 bagian. Kalau atas bawahnya jadi 2, kanan kirinya yang atas dibagi 2 lagi. Yang sebelah kiri ini untuk menu pengaturan. Jadi ada menu menu media, kemudian audio, title, transition, efek, elemen, split. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan di sini adalah preview hasil jadi. Ini yang sebelah kanan. Yang bawah ini cukup lega, saya suka yang tampilannya seperti ini. Karena apa? Karena bawah ini hanya dipakai untuk timeline. Ya, timeline yang bawah ini. Nah, untuk zoom in, zoom out-nya memang sedikit berbeda antara apa namanya? Si ini Premiere ya. Kalau teman-teman biasa pakai Premiere kan pakai untuk mengatur timeline ini pakai Ctrl plus atau Ctrl min ya, plus min itu. Nah, kalau saya atau di Filmora ini dia menggunakan drag. Jadi di drag ke kanan dia untuk zoom in, drag ke kiri dia untuk zoom out. Seperti itu. Ini untuk timelinenya. Dan manajemen timeline ini untuk tracknya itu cukup informatif juga. Jadi di sini ada track 1 untuk video, track 2 ini untuk audio. Nah, nanti title kemudian dan lain-lain itu boleh ditambahkan di track video. Jadi track videonya ini bisa bertambah. Ini ada tombol nih, manage track. Jadi kita bisa menambah track video atau track audio. Seperti itu. Nah, ini adjust tingginya ya. Ini coba saya ganti ke small. Nah, ini bisa lebih rapat. Seperti ini. Ini kalau tadi kayaknya normal. Nah, oh, big tadi. Ini height-nya yang big. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada track manajernya. Kalau mau nambah langsung berapa video, berapa audio, ini bisa diatur. Oke. Kemudian di sini nanti ada undo, redo, ada untuk menghapus, untuk memotong, trimming, sama untuk editing. Ya. Ini cukup informatif. Nah, ini ada yang tanya dari Mbak Ditya Art atau Mas ini. Apakah sama dengan aplikasi Filmora Go? Nah, kalau yang saya pakai selama ini saya merasakan ya. Jadi saya juga pakai Filmora Go karena sederhana juga. Di Filmora 9 dengan Filmora Go jauh berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Pertama, di multi track-nya ini. Jadi kalau Filmora Go itu, dia tidak multi track kan. Nah, sedangkan yang di Filmora 9 ini dia bisa multi track. Jadi track-nya videonya mau tumpuk 10, itu bisa. Seperti itu. Audionya nanti numpuk-numpuk sampai 9, 10, itu bisa. Nah, kalau ditanya sampai berapakah
audio atau videonya yang bisa ditumpuk, itu saya belum pernah sampai maksimal. Jadi pernah saya paling banyak sekitar 6 tumpukannya untuk videonya. Nah, kemudian kalau Filmora Go, setahu saya tidak ada fitur green screen ya. Nah, sedangkan yang punyanya Filmora 9 ini ada. Nah, nanti yang membedakan nanti bisa kita lihat antara Filmora 9 ini dengan Filmora Pro. Nanti saya tunjukkan. Meskipun saya tidak punya yang Filmora Pro. Ada sih diinstal tapi tidak dilisensi. Oke. Kemudian berikutnya setelah kita membuka seperti ini, sebelum kita menggunakan menggunakan Filmoranya sendiri, kita perlu setting dulu. Jadi kalau tadi di depan hanya setting untuk aspek rasio. Nah, di sini kita klik menu file, kemudian masuk ke project setting. Nah, barulah di sini akan kelihatan kita mau mengatur resolusinya pakai berapa. Apakah 1080, 600, 512. Dan bisa di custom di sini. Termasuk frame rate-nya mau menggunakan berapa. Seperti ini. Ya. Misalkan saya frame rate-nya pakai 30 kayak gitu. Ininya resolusinya pakai yang 1080 gitu. Kalau sudah diklik oke. Jadi di sini pengaturan untuk lebar dan tingginya. Saya ulang, klik menu file, kemudian pilih project setting. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga klik menu file, kemudian preference. Nah, ini waktu itu saya belum membuka ini ya. Di sini ada user interface, ini ada bahasa. Sepertinya bahasa Indonesia tidak ada sih. Jadi biarkan aja bahasa Inggris ya. Kemudian di sini ada tadi message statusnya ya. Apakah mau dimunculkan atau tidak. Ini bisa kita atur. Kemudian folder, ini untuk tempat temporarinya mau di mana. Sebaiknya sih memang temporary ini dibuat partisi khusus. Jadi tidak dicampur dengan file simpanannya. Jadi temporary ya, ini dipisahkan. Nah, kayak gitu. Cuma karena di tempat saya itu hanya satu partisi C, jadi komputer saya tidak dipartisi, tidak ada D, E, dan seterusnya ya. Ya, ini saya samakan semua. Ini ada recorded, audio recorded, upload file, kemudian sama snapshot. Snapshot itu untuk screen di frame tertentu. Kemudian ini efek pack-nya ya. Jadi efek pack itu apa? Efek pack itu filter atau misalkan transisi, termasuk nanti filter, termasuk juga titling yang bisa kita download dari stok di sini ada nanti stok Filmoranya. Ini bisa kita download, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau pakai Filmora yang versi $99 per tahun, kalau yang ini punya saya cuma $40, dia sudah termasuk update untuk stok ininya tadi. Nah, kemudian di sini ada editing, ini default duration ya, ada 5 detik. Jadi kalau foto mau dimasukkan berapa detik? Gitu. Nah, mungkin ada yang pernah tanya, apakah ini bisa membuat time lapse? Nah, itu saya belum pernah mencoba kalau untuk time lapse. Seperti yang punyanya Premiere itu kan kalau kita misalkan menyusun file 1, angka 1 sampai angka 10, misalkan dia akan dijadikan satu file dalam bentuk video. Ini belum saya pernah coba. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ketika dimasukkan apakah di fit atau crop to fit atau pan and zoom. Nah, ini saya biarkan fit. Ini nanti kita contohkan. Nah, kemudian ini ada insert-nya ya. Ini select track only and insert, split all track and insert. Kemudian ini ada save, penyimpanannya, ada backup-nya, itu tiap 5 menit dia akan tersimpan sendiri.
Nah, ini yang performan yang cukup membantu ya. Jadi awalnya di Filmora ini tidak berfungsi ini. Jadi tidak dicentang. Kalau teman-teman punya hardware khusus, jadi misalkan punya GPU itu kayak VGA ya, VGA khusus. Nah, ini bisa diaktifkan untuk membantu agar lebih cepat rendernya. Nah, seberapa cepat render proses itu ketika kita mengaktifkan enable hardware acceleration. Yang kemarin saya coba untuk durasi 15 menit itu kalau tidak diaktifkan sekitar 10 menitan. Ya, 10 menitan ketika render. Jadi hanya menggunakan kekuatan CPU. Ya, kalau CPU kita masih Core i3 ya bisa jadi mungkin lebih. Kalau punya saya kebetulan sudah Core i7, jadi agak cepat 10 menit. Tapi ketika ini diaktifkan, maka proses render itu dibantu oleh VGA atau GPU istilahnya. Sehingga prosesnya itu bisa berlangsung menjadi lebih cepat, yang tadinya 10 menit jadi 3 menit. Yaitu. Jadi ini cukup membantu kalau teman-teman punya VGA yang bagus. Nah, punya saya pakai GTX 1650. Itu. Kalau saran saya sih sebaiknya minimal ya pakai ini. Atau mungkin kalau yang di bawahnya ya GT9, seri 9 lah. Kalau misalkan apakah bisa dipakai di ATI Radeon? Nah, ini saya belum pernah nyoba karena belum punya ATI Radeonnya. Mungkin kalau teman-teman mau nyoba silahkan. Nah, kemudian di sini ada preview render. Ini untuk mempreview ya supaya tampilannya menjadi lebih ketika di play itu lebih smooth, lebih halus, tidak mengandalkan prosesor dan RAM. Ini kalau mau diaktifkan. Jadi di sini saya matikan karena kalau previewnya otomatis nanti kadang-kadang mengganggu sih. Nah, kemudian di sini ada proxy. Proxy itu apa? Jadi gini, ketika teman-teman mengedit sebuah video 4K, itu kan ukurannya ini 3840 kali 2160. Sehingga si prosesor itu akan merender dalam ukuran ini, yang tentu saja akan memberatkan. Nah, ketika kita aktifkan automatically create proxy, nah, ketika video itu lebih dari ini, nah ya, atau ketika video itu lebih dari ini, nah kita atur proxy-nya. Nah, kayak itu. Mau berapa? Jadi mau lebih dari berapa? Gitu. Kemudian ini harus diaktifkan. Ini ya, jadi proxy itu membantu teman-teman, misalkan videonya itu besar, maka dia akan di-render dalam ukuran kecil. Tapi nanti proses render akhir, render final, itu tetap pada ukuran aslinya. Jadi ini sangat berfungsi untuk hardware-hardware yang mungkin hardware lama, misalkan teman-teman masih pakai Core 2 Quad atau Core 2 Duo, atau mungkin masih pakai Core i5 generasi ke-3, ke-5 kayak gitu ya. Ini sebaiknya diaktifkan. Jadi kalau saya ini diaktifkan. Nah, kebetulan kalau saya untuk record sendiri tidak pernah menggunakan format 4K. Pertama karena hardware-nya juga belum ada, ya. Video untuk rekaman 4K itu belum ada. Kemudian yang kedua saya sayang sama komputer saya. Jadi ketika saya rekaman itu saya tidak pernah pakai 4K. Saya menggunakan biasanya tetap cuma 1280. Atau kalau sekarang sih ya saya pakai 1920, lumayan lah. Sudah punya Core i7, nah ini saya manfaatkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk upload YouTube, teman-teman record di 1280 ini pun nggak masalah. Jadi di bagian ini, ketika tadi preference ini ya, project setting kok preference. Nah ini silahkan pakai aja ukuran yang di bawahnya 1080. Jadi kalau misalkan widescreen, saya sih biasanya pakai ukuran ini recordnya. Tidak lebih dari 1080, apalagi sampai 4K seperti ini. Saya jarang. Belum pernah malah yang 4K seperti ini. Yaitu tadi karena hardware-nya juga belum punya. Video rekaman 4K-nya belum ada. Kayak gitu. Di handphone ada sih sampai 4K, tapi ya
Itu tadi saya lebih senang pakai 1280. Nah, seperti ini. Ini saya rubah dulu ke Instagram ya. 1080, oke. Jadi setting video kita ini tadi 1080 kali 1080. Ya. Nah, berikutnya setelah ini kita setting, kita bisa memasukkan media dan seterusnya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke medianya, silahkan teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya seputar setting di Filmora terlebih dahulu, silahkan. Ada yang mau bertanya tentang setting Filmoranya? Silahkan. Jadi settingnya cukup mudah ya teman-teman. Bisa apa? Diikuti. Mari silakan yang tidak bertanya. Pak Hendra, Pak Ari, atau siapa ini? Bu Wiwit. Bentar. Ada yang tanya? Ini saya kecilkan sih volumenya. Saya pakai earphone dulu. Ada di chat Pak Mo. Ya, ini ada yang bertanya dari Apanya? Jadi ini ada yang bertanya dari Pak Ari, apa perbedaan antara 1280 dan 4K? Jadi perbedaannya ukuran layarnya. Bentar, saya carikan dulu. Ya, ini dia. Ada gambar yang bisa mewakili. Saya share dulu. Mana ini? Sudah screen aja, share. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ukuran 720, ya udah. 720, ini ukurannya segini. Ini adalah ukuran HD standar ya, standar HD. Kemudian ini kalau Full HD, dia ukurannya lebih lebar lagi. Nah, umumnya rata-rata layar TV yang dia 32 inci atau ke bawah, yang LCD itu, dia masih 720. Nih, masih 720. Sedangkan yang layar TV 42 incian, ya 42 inci ke atas itu umumnya 1080. Nah, memang ada yang ukurannya memang sudah sampai 4K atau Quad HD kayak itu. Jadi ukuran layarnya yang membedakan. Nah, kemudian untung ruginya apa ya? Jadi kalau untuk untung ruginya semakin besar ya, ini semakin besar layar kita, video yang kita edit, maka hasilnya, bukan hasilnya sih, ketika dia diputar di layar yang lebar,
itu hasilnya juga kelihatan bagus. Kalau misalkan kita punya video 4K diputar di layar video 4K, itu gambarnya ya standar, bagus lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan video 4K diputar di layar Full HD ataupun ke HD, ini sebenarnya nggak ada terlalu banyak perbedaan. Kalaupun ada perbedaan gambar, itu biasanya karena perbedaan kualitas TV-nya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika gambar kita itu source-nya ya, filenya itu adalah HD, diedit dijadikan 4K, ya, ini gambarnya akan pecah-pecah. Jadi contohnya bisa seperti ini. Nah, ini kalau misalkan gambarnya seperti ini, bagus ya, kita buka misalkan yang sebelah kanan ini TV 32 inci dengan ukuran gambar 720p. Nah, ketika dia diputar di sebelah kiri yang TV-nya itu sudah 4K, maka gambarnya pecah-pecah. Teman-teman bisa mencoba ya. Ketika misalkan teman-teman nonton di layar TV tetapi masih menggunakan yang namanya antena TV yang analog itu, bukan digital ya. Tapi pakai antena TV yang analog. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan misalkan teman-teman putar TV tapi pakai misalkan punyanya IndiHome yang pakai box-nya itu ya, box TV-nya IndiHome, pasti hasilnya beda. Kelihatan sekali perbedaan antara kualitas yang HD dengan Full HD. Nah, kalau teman-teman punya TV yang pakai antena analog, yang antena TV biasa, itu sebenarnya ukurannya dia masih ukuran SD atau standard definition. Jadi ukurannya itu 720 kali 576, kayak DVD kayak itu. Sehingga diputar di TV 32 inci sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau sudah 42 inci pasti gambarnya jelek. Ada kayak bintik-bintik dan pecah-pecahnya itu. Itu perbedaannya di situ. Sehingga ketika kita punya layar yang besar, Full HD, nah itu lumayan sih, bagus. Kalau 4K ini apakah bagus ya? Lebih bagus lagi layarnya, lebih besar lagi. Tetapi butuh hardware yang mumpuni juga untuk mengedit. Ini dari Galaxy A10 ya. Kalau pakai Face application Filmora 9 atau Pro yang biasa tersebar di Google gimana Pak? Apakah sama? Oke, mungkin maksudnya adalah download file yang ada krek-krekannya ya. Nah, kalau yang krek-krekan itu teman saya pernah nyoba. Ada memang beberapa fitur ya ketika nanti di rendernya. Jadi waktu itu ngedit screen untuk tampilan Excel. Jadi garis-garis grid Excel-nya itu bisa hilang. Nah, itu saya kurang tahu apakah karena memang bajakannya ya ataukah karena hardware-nya kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya ya gunakan aja yang memang benar-benar legal lah kayak itu. Jadi lebih aman dengan yang legal. Nah, ketika kita punya Filmora yang yang legal tadi, yang terlisensi, itu selain selain dia lebih aman, dia akan mendapatkan support update kayak gitu. Jadi update terus misalkan ada update ke versi 9.6, ini kan versinya 95 ya, 9.5, nanti dia akan dapat support, kita tinggal download lagi, jadi tidak perlu mencari-cari krek-krekannya lagi, seperti itu. Tidak perlu install lagi, dia cukup di-download aja. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan ini. Nah, ini film stock namanya. Ini ada downloadan yang pernah saya download. Ini seperti ini. Dan ini ada yang gratis, ada yang memang berbayar, tergantung dari teman-teman. Kalau saya kebetulan saya tidak langganan untuk film stoknya ya. Ini kalau langganan film stok itu $10 per bulan. Nanti kita dapat updatean filter dan sebagainya ini
dapat updatean terus. Transisi, title ini dapat updatean semua. Oke, itu. Oke, kita lanjut lagi ya materinya. Ya, ini filmoranya tadi yang tanya ukurannya. Saya sambil minum dulu. Filmora. Nah, si Filmora sendiri di sini punya fitur dia bisa drag and drop ya. Jadi lebih mudah, tidak harus kita klik seperti ini. Seperti saya biasanya sih, saya lebih senang buka ini folder dari Explorer. Nah, seperti ini ya dari Explorer. Video, mana video? Nggak ada videonya di sini. Ya, dari sini aja. Lupa taruh videonya di mana. Oh, ini video. Ya, di sini. Nah, ini saya lebih senang dari sini. Jadi ini saya tarik-tarik kayak gitu. Karena lebih cepat. Ya, mau dari sini juga nggak masalah. Ctrl A, langsung open semua. Ya, seperti ini. Dan ini proses, tidak ada proses conforming ya. Seperti di Premiere kan biasanya ketika masukkan dia ada proses conforming audio. Nah, ini tidak ada. Jadi cukup cepat. Nah, kemudian untuk memasukkan ke dalam track itu tinggal kita tarik. Jadi, seperti ini, kita tarik. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi video yang saya ambil dari kamera itu ukurannya seperti ini, 1280 kali 720. Apakah mau menggunakan setting sesuai dengan kamera yang saya pakai, ya, sesuai dengan hasil videonya ini, settingannya, yaitu 1280, atau tetap menggunakan setting dari Filmoranya. Keep project setting. Nah, itu. Apakah mau pakai yang kiri atau pakai kanan? Karena kita tujuannya ke apa namanya? Si ini ya, Instagram yang ukuran 1080, maka saya tetap gunakan yang sebelah kanan. Jadi teman-teman dipermudah ya, ini seperti punyanya Premiere yang versi CC, mulai versi CC kan juga seperti itu. Jadi ketika setting project-nya ini tidak sama, maka dia akan mengkonfirmasi. Jadi saya keep project setting. Nah, seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya kita lihat di sebelah atas dan bawah. Ini ada ruang kosong warna hitam. Karena apa? Karena tadi di bagian setting tadi, di bagian preference, kemudian masuk ke editing ya. Ini saya pilih fit, kayak itu. Saya pilih fit, sehingga dia ukurannya itu akan disesuaikan. Nah, karena video ini source-nya menggunakan 16:9, sedangkan project-nya itu adalah 1:1, ya kan? Sehingga ada ruang atas bawah, seperti itu. Karena kita menggunakan fit. Saya coba klik yang crop and fit. Kita coba. Ini saya masukkan lagi. Seperti ini. Nah, ini masih sama juga ya. Nah, terus mengatasinya gimana? Mengatasi apa? Mengatasi supaya dia tidak ada kotak atas dan bawah. Nah, ini di bagian menu di sini, di bagian timeline ini, ada fitur untuk crop-nya. Ini diklik. Nah, di sini ada rasio. Rasio itu adalah rasio dari video ini. Kita bisa merubah rasionya menjadi 1:1. Nah, kemudian bagian mana yang ingin dimunculkan? Seperti itu. Apakah seperti ini? Ini sudah ada dibantu dengan grid setting ya. Jadi kalau mau pakai grid settingnya, saya taruh di sini. Oke. Nah, jadinya dia full seperti ini.
Nanti yang di sini juga sama. Jadi kita atur, ini crop, kemudian pilih yang bagian 1:1. Oke, seperti itu. Terus berarti ada yang terpotong dong. Ya memang jelas, karena kalau 1:1 ada yang terpotong, kecuali teman-teman ketika sub ya ambil gambarnya juga langsung benar-benar 1:1 gitu. Nah ini kita atur seperti itu. Kalau misalkan ini kita atur tidak 1:1, akan 4:3 seperti ini. Nah nanti tetap ada cropnya nih. Ada cropnya kan. Jadi karena di setting videonya itu adalah 1:1 setting projectnya, maka rasionya ini juga disamakan 1:1 supaya dia fill, ngisi penuh itu. Seperti ini. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat untuk awal memang antara video dan audio bawaan itu menjadi satu track di bagian track video, bukan dia terpisah seperti Premiere ada di track audio. Nah, kalau kita misalkan play, ini kan ada suaranya ya. Nah, kita bisa mengatur suaranya ini supaya lebih pelan, itu dengan cara ini diturunkan audionya, volumenya. Set, diturunkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau menghapus, bisa nggak? Kalau saran saya sih tidak perlu dihapus. Jadi ini turunkan aja pol. Jadi dia benar-benar tidak ada suaranya. Seperti itu. Kalau ini dinaikkan, dia ada suaranya. Nah, tinggal mau berapa dB ya. Kalau saya untuk dominan backsound misalkan, kalau dia dimasukkan backsound nanti, backsound pengennya kecil, ya dia backsound itu di 20-22. Jadi kalau misalkan ini pengen tidak ketahuan atau suaranya kecil ya sampai -22. Ini udah cukup sih. Atau 21 ya nggak apa-apa. Jadi kalau ini ditumpuki dengan background audio, nanti audionya yang lebih dominan. Tapi masih tetap ada suara sedikit-sedikit di videonya ini. Ini untuk yang di bagian video. Nah, kemudian audionya, kebetulan kalau si Filmora ini, dia sudah menyediakan beberapa audio yang bisa kita gunakan dengan gratis. Ya, ini gratis. Kalau ada tandanya panah seperti ini, kita harus download dulu. Kalau yang seperti ini ya, ini berat download, ini sudah saya download. Jadi kalau ini ada tanda panah, kita harus download dulu. Dan downloadnya juga tidak terlalu lama sih biasanya. Nah, double klik, saya download dulu. Apa karena internetnya? Biasanya tidak terlalu lama. Coba saya tarik aja langsung. Kita tarik ke sini, audio 1. Nah, dia masih ini proses. Ini kayaknya memang internet. Nah, udah. Mana tadi? Internetnya lama ini. Saya ganti ya. Saya pakai lagu yang sudah terdownload. Nah, seperti ini. Nah, jadi cukup mudah. Kalau misalkan lagunya terlalu keras suaranya, kita bisa turunkan nih 0 dB-nya ke berapa? Silahkan teman-teman sesuai dengan selera. Nah, bedanya kalau teman-teman pakai komputer, pakai laptop, pakai handphone ya, untuk mengatur suara ini, menurunkan sedikit demi sedikit, itu susah karena apa? Layar HP kan kecil. Tapi kalau pakai komputer ini lebih mudah ngeditnya. Nah, sambil teman-teman turunkan juga bisa.
seperti itu. Jadi tinggal teman-teman atur. Nah, memang gini, yang jadi masalah adalah suara itu selera. Jadi teman-teman coba perhatikan, mulai perhatikan berapa minus dB-nya sama tingginya ini, apa namanya, tinggi waveform ya, kalau saya nyebutnya waveform. Karena apa? Karena bisa jadi menurut teman-teman ini pelan atau terlalu keras. Karena apa? Settingan di audio teman-teman ini juga sudah teman-teman atur sendiri kan. Nih. Jadi kalau bisa untuk setting audio ini silakan teman-teman jangan settingnya terlalu kecil, tapi kalau bisa malah maksimal aja. Maksimal, benar-benar full ya. Kemudian teman-teman play. Ini adalah ukuran standar. Jadi ketika ini volumenya maksimal, teman bisa mengaturnya. Lebih mudah. Gitu. Kalau dia volumenya ini terlalu kecil, seperti ini, nanti di play kok kurang kecil ya suara, kurang keras ya suaranya. Nah ini bisa dinaik turunkan. Nah permasalahannya adalah oh ternyata volumenya saya kecil. Memang paling bagus adalah teman-teman menghafal ini minus berapa dB-nya sama tinggi waveform-nya ini. Ketika waveform-nya ini mendekati seperti ini, tinggi, itu pasti suaranya keras. Ya, tapi kalau waveform-nya rendah, itu suaranya juga akan lebih kecil. Itu untuk tips bagaimana mengatur audio. Jadi teman-teman sesuaikan ini tinggi rendahnya waveform-nya ini. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini ada yang tanya. Ya. Ya, ini ada yang tanya, untuk mendengarkan lagu atau audio, apakah bisa didengarkan terdahulu sebelum didownload? Ini nggak bisa, jadi memang harus kita download dulu baru didengarkan. Nah, teman-teman opsi lainnya ketika misalkan lagu yang ada di sini tidak cocok, karena ini bawaan ya, pasti orang lain juga pakai kan. Meskipun ini kalau diupload di YouTube cenderung jauh lebih aman, yaitu jauh lebih aman dibanding kalau kita pakai lagu sembarangan. Nah, teman bisa download namanya di Bensound. Saya juga sering pakai ini. Nah, ini Bensound. Ini juga free, gratis. Kalau teman upload di YouTube tidak akan terkena apa namanya pelanggaran gitu. Ini bisa di-download di sini. Atau nanti pakai Facebook Creator itu juga ada download lagunya. Saya kembali ke sini ya. Jadi tidak bisa ini didengarkan dulu baru di-download, itu nggak bisa.
Cek. Halo. Oh ya, udah masuk. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Tadi maaf 2 kali kena putus internetnya ya. Jadi saya lanjut lagi. Saya ulang ya. Ini si Filmora. Klik. Nah, ini. Filmora ini dia fiturnya itu untuk cropping itu tidak hanya untuk memotong bagian depan atau memotong bagian belakang. Seperti ini. Tetapi dia bisa memotong di bagian tengah-tengahnya. Ya, seperti ini ya. Misalkan saya pengen ini saya bagi jadi 3 bagian. 1, 2, sehingga dia jadi 3 bagian. Dan bagian-bagian ini bisa kita sisipkan. Misalkan ini saya potong sampai di sini. Saya potong. Seperti ini saya potong lagi. Ini saya pindahkan ke sini, bisa. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ketika tadi saya potong, kenapa dia di bawahnya ini ikut kepotong? Ini karena tidak kita pilih. Jadi ketika kita mau motong khusus untuk video ini, kita pilih dulu videonya, diklik, kemudian baru dipotong. Oh ya. Baru kita, belum potong. Dipilih, terus dipotong. Nah ini hanya videonya, audionya tidak ikut dipotong. Bisa kita pindahkan kayak gini. Untuk jedanya sama seperti Premiere, ini ada fitur namanya Ripple Delete. Ya, ini untuk dihapus nih Ripple Delete. Ya untuk menggeser Ripple Delete. Seperti ini. Jadi susunannya jadi kayak gini. Jadi seolah-olah seperti pakai 2 kamera, padahal 2 kali shooting cuma atas dan bawah. Nah, ini saya potong lagi. Seperti ini, saya potong, dihapus, delete. Nah, dia langsung maju ke depan. Oke, ini contoh untuk pemotongan di Filmora, croppingnya. Nah, kemudian, ini saya oke dulu. Di Filmora sendiri ada fitur-fitur yang lain, contohnya adalah title. Title itu untuk judul ya. Bisa kita mundurkan dulu. Karena kalau langsung ditarik, ini saya tarik ke sini. Nah, ini bisa langsung geser sih, nggak masalah berarti. Saya tarik ke sini, geser. Nah, kalau saya lebih senang ini saya mundurkan. Terus kita tarik ke sini. Nah, baru ini sisanya kita Ripple Delete. Ini untuk teksnya. Potong juga. Nah, teksnya ini coba kita edit ya. Ini bisa ditarik-tarik. Nah, ini karena setting teksnya itu defaultnya 16:9. Jadi kita tarik-tarik aja. Seperti ini. Nah, tulisannya ini diganti di sini, jadi bukan di sini ya. Gantinya di bagian teks ini. Misalkan tanam. Kita bisa geser-geser. Kalau yang nggak perlu, ya memang dihapus saja, delete. Mana delete-nya? Dihapus di sini, here-nya. Saya hapus. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur ini ya, posisinya bisa ditarik-tarik seperti ini, meskipun ada fitur pengaturan posisi yang ini, position ini, min 17, min 140, kalau sudah di oke. Nah, yang tidak bisa kita rubah-rubah adalah bagaimana mengatur animasinya.
animasinya sudah ada ini. Jadi tidak bisa kita atur. Berbeda nanti ketika menggunakan yang versi Pro. Kalau kita menggunakan versi Pro, bentuk animasi, timing, dan sebagainya itu masih bisa diatur sendiri. Jadi ini waktunya berapa lama, dan seterusnya bergeraknya ya. Ini bisa diatur, tapi kalau kita pakai versi 9 yang semi pro ini, dia belum bisa. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan utama antara pro dan yang bukan adalah pengaturan timing animasinya, atau fitur-fitur nanti misalkan menggunakan fitur animasi. Ini triple delete, oke. Nah, kemudian untuk transisi standar juga sih, transisi. Teman-teman di sini ada transisi, tinggal kita tarik, dan ini transisinya cukup banyak ya, banyak, meskipun saya jarang pakai yang aneh-aneh. Yang biasa saya pakai ya paling cuma di solve aja sih, seperti ini. Nah, paling seperti itu aja yang dipakai. Kalau yang lain-lain jarang, kurang suka aja. Misalkan pakai ini, seperti apa? Jadi untuk gantinya tinggal di drag. Ya, ini tidak ada transisi yang aneh-aneh. Ini tinggal kita pilih, ini sudah dikelompokkan. Kemudian di sini ada fitur lagi yang lumayan, yang beda. Ini namanya fitur split. Nah ini, jadi video itu mau dipecah jadi 2 bagian, ini bisa. Seperti ini, di split. Nah, videonya di drag ke sini. Oke, nggak mau. Ya. Ini, jadi dari video yang ada ini kita tarik ke sini, misalkan. Ini masuk ke sini, yang satunya tarik ke sini. Nah, ini fitur split. Nah, sama kayak tadi, ini harus diatur juga sih supaya dia tidak kelihatan seperti ini. Kita atur. Nah, ini shuffle posisinya mau mana yang dimunculkan, karena memang split itu kan jadi 2 ya, membelah jadi 2, tidak semuanya pasti harus muncul kayak gitu. Oke. Ini fitur yang kalau teman-teman mau pakai split, dan ini udah ada beberapa pembagiannya ya. Apakah pembagian ini bisa kita custom sendiri? Ini yang saya belum pernah nyoba. Setahu saya sih dia nggak bisa custom. Jadi memang ya pakai ini aja fiturnya. Nah, selain itu di Filmora sendiri untuk efek, ini yang saya suka adalah ada versi LUT. LUT ini efek ini ya, efek video. Dan efek video di sini tidak harus ditempatkan di masing-masing potongan klip. Jadi kalau di Premiere kan dia harus bikin namanya adjustment layer, baru dia bisa ditaruh di situ videonya. Nah, kalau ini langsung ditarik aja. Ini kan belum ada track 2 ya, tidak perlu kita tambah. Kalau kita taruh di atasnya sini, otomatis langsung nambah. Nah, ini video ini, setting efek ini bisa kita taruh langsung di track seperti ini. Tidak harus satu-satu. Kalau satu-satu nanti kan kelamaan tuh, masukkan satu. Jadi biar cepat, taruh aja di track semua kena efek video ini. Atau kalau teman-teman pengen cuma sebagian ya, misalkan seperti ini. Kalau sebagian cuma satu ya tarik aja ke videonya aja, seperti ini. Misalkan hanya dipakai untuk splitnya ini, tarik aja ke sini. Tapi kalau misalkan untuk yang bareng-bareng, kita bisa memberikan efek, misalkan pakai overlay aja. Nah ini, saya pakai ini, taruh sini, tarik sampai belakang. Mana hilang lagi nih? Nih, ada efeknya seperti ini. Oh, ini efeknya tadi hilang.
yang split screen-nya. Kita masukkan lagi. Kurang lebar ngedragnya. Ya. Tarik sini. Sudah, biarkan kecil aja. Seperti ini. Oke. Nah, untuk ini fiturnya, untuk editing filternya, ini bisa kita atur seberapa kuat dia. Ini melalui alpanya ini. Bisa kita atur. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, paling belakangnya nanti bisa kita tambahkan transisi di dissolve. Biar dia menghilangnya tidak langsung. Nah, fitur lainnya yang dipakai untuk di sound atau audio, itu ada fitur di sini kalau kita klik 2 kali, ada fade out dan ada fade in. Sehingga kita tidak perlu mengatur dari ini, time-nya ini, keying-nya ini tidak perlu kita atur. Jadi kita langsung atur aja kanan kirinya ini, sehingga dia udah otomatis nanti ada fade in dan fade out. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung turun sendiri audionya, tidak perlu kita atau dari bawah naik, tidak perlu kita atur manual seperti itu. Kalau di Premiere kan kalau mau bikin seperti ini harus diatur manual tuh, naik turunnya. Nah, ini bisa diatur dari fade in dan fade out. Kemudian untuk equalizer ya standar sih. Ini bawaannya ya. Misalkan yang rock and roll. Ya, seperti itu. Kemudian tidak ada fitur-fitur yang lain lagi. Ini ada fitur namanya remove background noise, tapi kurang begitu bagus kalau saya coba. Misalkan ini yang bawaan ini ada audio. Nah, ini remove background noise. Nggak begitu kelihatan juga. Editing videonya tentang wawancara. Ini baru kelihatan sih. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita render ya, teman-teman semuanya. Ini udah jadi sebuah video. Ini videonya nggak sampai 50 detik kalau nggak sampai 50 detik, cuma ya 50 detik sih. Nggak sampai 1 menit. Ini kalau kita render, kita coba file kemudian render mana ekspornya. Oh, bukan di sini. Nah, ini ekspornya ada di atas ini, ekspor. Ini belum disimpan ya. Tulisannya masih My Video dan disimpan di desktop. Oke, ini saya tulis misalkan bertanam. Kemudian di sini sudah ada fitur-fitur. Dia mau dijadikan apa? Lokal itu maksudnya disimpan di komputer kita. Formatnya apa? Ini udah ada banyak ini. Memang yang standar biasa dipakai ya format MP4 ini. Ini kalau device, ini ada iPhone, iPad, Apple, Samsung Galaxy, smartphone. Upload ke YouTube juga bisa langsung. Ya, teman-teman bisa upload YouTube langsung. Nah, kemudian deskripsinya apa dan seterusnya ada. Ini saya sudah login ya, jadi tidak perlu teman-teman ngupload manual, ini bisa langsung upload. Vimeo juga ada. DVD kalau pengen jadi DVD. Nah, ini kualitasnya kecil sih kalau DVD ya. Ya, sekarang yang biasa dipakai memang MP4. Oke, kemudian kita coba ekspor ya. Ini enable GPU saya coba matikan dulu.
ekspor. Nah, ini jalannya seperti ini. 9, 10, 11 kayak itu ya. Satu video yang durasi sekitar tadi 50 detik, dia prosesnya kan agak panjang. Ini masih my video tulisannya. Ya, ini cepat karena apa? Karena memang videonya pendek. Nah, sekarang saya coba, saya ganti. Ini saya aktifkan enable GPU acceleration. Kita lihat kecepatan rendernya. Nah, ini jauh lebih cepat. Kita bisa melihat tidak hitungannya tek tek tek, tapi langsung lebih cepat nih. Nah, ini. Jadi hampir mempercepat 2 kali lipatnya. Kalau misalkan kita biasa edit video, katakanlah video yang panjang ya, itu durasinya sekali render tanpa GPU bisa 1 jam. Nah, kalau pakai GPU bisa cuma 30 menit, kan menghemat waktu. Oke, ini ada pertanyaan. Kita lihat. Oh, ini kalau untuk rekaman Zoom nanti silahkan sama Pak Janang. Nah, ini apakah bisa menambahkan tulisan atau di video tersebut ya? Jadi ini bisa, kalau teman-teman mau PIP namanya istilahnya, kalau gambar itu PIP, picture in picture. Ini tinggal kita taruh gambar tulisannya ada di atas, ini ada pilihan. Kalau yang seperti ini benar-benar nutup nanti. Tapi kalau misalkan pengen ada tulisan mau ditaruh di mana, misalkan di bawah. Nah, ini ada yang khusus untuk di bawah. Taruh aja di sini. Nah, ini tulisannya seperti ini nanti. Your text here. Nah, kita edit teksnya ya. Kita klik 2 kali, teksnya diedit di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Ini stylenya bisa kita rubah-rubah. Oke aja. Atau mau yang lain, mau yang ada background-nya kecil, misalkan bisa juga. Seperti ini. Nah, ini ada background-nya. Nah, kalau misalkan 2 video ditumpuk, seperti apa efeknya? Kita coba aja. Kalau dia belum berupa green screen sih sebenarnya nggak bolong ya, teman-teman. Jadi misalkan ini saya tumpuk, ini opsinya tinggal kita atur nanti. Kecilkan dulu. Nah, sebenarnya kalau ditumpuk mau ditampilkan barengan, kita bisa menggunakan opsi split screen ini. Seperti ini tadi, ini kan ditumpuk barengan nih, dimunculkan barengan. Tapi kalau ditumpuknya pengen bikin efek kayak green screen, nah memang harus ada green screen-nya. Nanti saya contohkan. Ini videonya, kalau ada teksnya. Ini saya close dulu ya, saya contohkan yang green screen, saya simpan. Oke, saya coba contohkan ini sudah jadi sih. Ini yang ini. Oh, bukan. Oh, ini juga nggak ada. Saya lupa naruhnya soalnya ini. Open recent.
Oke, pakai background ini aja lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya akan menginput ya, yang ada green screen-nya. Di download video green screen. Nah, ini ada video green screen. Saya buka. Ini videonya Mbak Thalia dari Prabu Mulih. Ya, seperti ini. Nah, ini kenapa ada bayangannya, kotak-kotaknya? Karena dia settingnya kita lihat dulu ya. Project setting ini 16:9. Nah, berarti videonya ini di croppingnya ini juga harus dirubah 16:9 supaya dia pas seperti ini. Nah, kemudian untuk menghapus green screen-nya itu kita bisa pakai mana ini? Nah, ini green screen. Nih, langsung hilang. Kemudian kita bisa alpha channel-nya diaktifkan dulu. Kalau saya biasanya aktifkan alpha channel, kemudian kita pastikan belakangnya ini dan putih. Nah, ini offsetnya bisa ditambah. Tapi ketika offset ditambah, ini juga akan masuk kan, toleransinya dikurangi. Terus edge thickness-nya ini ditambah, feather-nya dikurangi. Berarti perlu ditambah lagi nih. Ya, seperti ini. Ini yang belakang hitamnya kurang hitam. Nah, seperti ini. Jadi kita harus membuat dia benar-benar hitam dan putih. Edge thickness itu untuk di bagian tepinya ya. Ini bisa nambah. Kita kurangi. Ya, kalau sudah alpha channel-nya dimatikan. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatur green screen dengan mudah. Ada fasilitasnya green screen. Oke, seperti itu teman-teman untuk proses editing ya. Ya, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya boleh. Kita bisa diskusi. Baik, monggo. Dari kilasan dari yang disampaikan Pak Muhadi. Nah, itu Pak Muhadi ada yang minta diulangi untuk print screen-nya dari ya. LKP Gajah Mada. Ya. Ini saya matikan dulu green screen-nya atau saya hapus dulu. Nah, jadi untuk green screen pertama syaratnya memang gambarnya itu harus bagus dulu. Seperti ini contohnya. Ini gambar yang bagus nih. Belakangnya kita lihat benar-benar warna hijaunya itu rata, ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Jadi syaratnya yang pertama adalah warna hijaunya ini dulu. Kalau bisa warna hijaunya kurang lebih seperti ini. Kemudian rata, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Maksudnya misalkan di sini terang sekali, sini gelap, itu juga tidak ya. Jadi kita bisa melihat ini green screen-nya cukup rata, pencahayaannya bagus sih. Nah, kemudian untuk green screen sendiri, ini tinggal klik di menu ini, ada fitur green screen. Seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik tombol alpha channel. Supaya kita bisa melihat dalam bentuk hitam dan putih. Bagian yang hitam itu akan menjadi bolong atau berlubang. Bagian yang putih ini tetap. Nah, ini saya setting offsetnya. Offset ini untuk mengatur hitam putihnya, ya. Nah, kalau belakangnya sudah cukup hitam, sip, cukup sih. Tinggal toleransinya aja kita atur. Dalam?
Double. Oh ya. Oke, saya lanjut ya. Ini bisa kita atur toleransinya seberapa. Sambil kita lihat ini. Ini feeder itu untuk mengatur sisi tepinya supaya dia halus. Nah, kalau saya sih sebaiknya tidak terlalu tinggi, jadi saya kurangi. Seperti ini aja udah cukup menurut saya. Add thickness ini untuk mengatur bagian tepinya. Seberapa jauh putihnya itu. Kalau sudah kelihatan seperti ini, tinggal dimatikan lagi alpha channelnya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita aktifkan thickness-nya ini untuk mengurangi, teman-teman bisa melihat nih. Ya. Feeder untuk sisi-sisinya ya, biar lebih halus. Tidak perlu 0, tapi tidak perlu juga terlalu besar. Seperti ini. Nah, kalau kita pakai pakai green screen ini bisa kita atur sendiri-sendiri, kita tarik-tarik. Oke, seperti itu untuk uji coba green screen ya. Bukan print screen ya, tapi green hijau. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Mari Bapak Ibu, silakan. Tadi sudah terjawab ya dari LKP Gajah Mada tentang green screen. Sudah terjawab. Monggo yang lain. Kalau tadi ada yang tulis di atas mungkin nggak kelihatan karena sudah hapus lagi. Oh iya, mungkin kalau tadi ada yang bertanya belum sempat kejawab, tapi sempat ada koneksi yang error koneksi, jadi bisa ditanyakan lagi ya. Siap. Ini karena kita agak dekat ya, jaraknya ya sekitar 10 meteran, jadi nggak tahu kenapa sensitif sekali tuh mikrofonnya Pak Janang bisa masuk saya dari sini. Nah, untuk menempelkan logo dan sebagainya, teman-teman bisa sama prosesnya, kita masukkan ini media ini ya, kita masukkan ini bisa diklik 2 kali. Kemudian logo apa yang dimasukkan? Ada logo. Nah, ini saya pinjam logonya Widi aja. Oke, saya masukkan. Nah, kemudian kita tarik aja. Silahkan mau ditarik di mana? Di track yang masih kosong, ini bisa ditaruh. Kemudian untuk panjangnya bisa kita tarik-tarik juga karena ini foto ya. Seperti ini. Nah, ukurannya tinggal kita tentukan. Sorry, ini bukan green screen. Nah, ini ukurannya kita atur 1:1. Kemudian kita atur ukurannya dan posisinya mau ditempatkan di mana. Seperti ini. Logo yang lain juga bisa kita masukkan. Nah, ini. Yang penting logonya itu bolong. Oh, ini udah ada masuk di sini. Sehingga kalau kita letakkan seperti ini logonya, dia bisa bolong gitu. Jadi kalau kanan kiri pengen muncul di tempat yang sama seperti ini. Nah, ini tinggal kita atur kayak tadi, buka croppingnya, customnya diganti 1:1. Kita tarik-tarik ini.
Oke. Nah, kemudian kita atur. Oh, ini kepotong nih tulisannya forum. Nah, ini saya custom aja lah. Oke. Biar nggak kepotong. Nah, seperti ini. Jadi logonya bisa kanan kiri. Nah, kalau pengen teman-teman logonya, saya pengen logonya ini animasi sendiri. Ada animasinya klip-klip itu dan sebagainya. Berarti teman-teman harus menyiapkan dalam format MOV, MOV. Kayak gitu. MOV itu format ini QuickTime. Biasanya saya bikin logo yang animasi itu pakai 3D Max atau pakai ini After Effects itu. Kalau misalkan pakai PowerPoint bisa nggak animasi logonya? Nah, bisa, tapi dia tidak bisa transparan. Itu yang jadi masalah. Kalau kita menggunakan 3D Max, kita menggunakan After Effects, ini logo itu masih bisa dibuat transparan dan beranimasi. Ya, ini seperti tadi ada yang bertanya juga di Tokopedia, kemudian mungkin Bukalapak dan sebagainya. Ada yang menjual aplikasi Filmora itu murah, kalau nggak salah mungkin sekitar 50 ribuan atau 100 ribu mungkin ya. Nah, itu dari segi kualitas, tentu saja sebenarnya kalau kualitas mungkin sama ya. Tapi kalau fitur itu tergantung versinya, ya versi dari Filmoranya. Nah, bisa jadi kalau yang pakai krek-krekan itu, yang pertama yang tidak mendapat update itu bisa jadi. Nah, teman-teman harus memperhatikan itu. Filmora versi 9 ini ada beberapa versinya sendiri. Jadi ada versi update dan versi enggaknya. Punya saya kayaknya udah saya update sih. Kalau kita apa namanya beli yang langsung dari Filmoranya, ini ada fitur untuk checking update-nya, apakah kita sudah update atau enggak. Dan ketika ada update, kita tidak perlu membayar lagi. Itu bedanya. Sebentar, ini saya cari tersangka dulu. Ada nggak ya? Oh, nggak ada sih. Ada teman saya itu yang pakai versi bajakan juga ada sih. Gitu. Silahkan mau pakai yang versi apa. Kalau saran saya sih memang gunakan yang versi asli, yang resmi itu. Kalau dari sisi harga memang hitungannya termasuk ya mahal ya kalau dibandingkan bajakan. Tapi kalau dibandingkan seperti Adobe Premiere itu jauh lebih murah sih. Seperti itu. Nah ini file update ya. Oke. Itu jawaban saya ya. Jadi silahkan kalau untuk kualitas mungkin sama sih. Fitur itu tergantung versinya yang dibeli. Versi 9 itu kan ada versi 9.2, 4 sampai sekarang 5. Ya, untuk ini Filmora sih kalau saya apa sih kekurangannya? Kalau kekurangannya yang pertama memang tidak ada fitur untuk edit ini. Edit apa namanya? Manual kayak itu. Yang Filmora 9 ya. Jadi kalau mau yang editnya manual tadi misalkan contohnya fitur apa animasi teksnya mau diatur lagi itu nggak bisa kalau yang versi ini. Jadi harus update ke yang versi Pro. Tapi kalau saya rasa sih yang kalau misalkan teman merasa udah cukup menggunakan versi yang seperti ini, tidak perlu repot-repot mengedit lagi secara manual, ya silahkan pakai yang versi 9 aja. Kemudian kalau teman-teman tidak terlalu sering rekaman terpisah, seperti misalkan kalau saya dulu ketika masih aktif syuting wedding ya, itu pasti rekamannya terpisah. Jadi audio sama video itu direkam terpisah. Audio pakai mixer sendiri, kemudian dia ada audio device dari soundman, kemudian untuk video itu di
memang dipisah. Resikonya adalah ngeditnya susah, tapi kalau punya fasilitas namanya audio sinkronis itu sebenarnya gampang-gampang aja. Nah, audio sinkronis itu kalau versi Premiere Pro itu harus pakai yang versi CC sih, kalau nggak salah, versi CC ya. Kemudian kalau yang sebelumnya kita harus pakai Pluralsize. Nah, yang di versi ini apa namanya, Filmora Pro itu ternyata sudah ada, jadi tidak perlu pakai fitur pihak ketiga. Termasuk kalau nggak salah ada fitur untuk apa namanya, stabilizer. Kalau yang Filmora 9 ini belum ada. Saya cari-cari stabilizer itu nggak ada. Ya, dia nggak ada stabilizernya. Tapi kalau untuk Filmora Pro itu ada stabilizernya. Jadi ketika gambar kita kelihatan goyang-goyang karena tidak pakai gimbal ya, nah itu bisa mengatur keseimbangannya. Memang yang dikorbankan gambarnya akan lebih tercrop kayak gitu. Kecuali kalau di kameranya teman-teman itu sudah ada fitur Steadicam-nya, itu lebih bagus lagi. Jadi untuk video editing itu sebenarnya edit video itu dari sisi proses itu dia ada di posisi terakhir. Ya, posisi terakhir. Nah, kualitas yang menentukan bagus tidaknya sebuah video itu berarti ada di depannya, ada juga pengaruhnya, yaitu pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah produksi. Nah, produksinya itu adalah teknik syutingnya itu. Jadi kalau teman-teman pengen hasil videonya bagus, maka yang harus mulai diperbaiki selain editingnya juga di pengambilan gambarnya terlebih dahulu. Nah, pengambilan gambar yang bagus itu sebenarnya hanya dibutuhkan cahaya yang cukup kayak itu. Tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Kalau lebih sih sebenarnya masih bisa di-adjust ya, si kamera itu. Meskipun hanya pakai HP. Nah, seperti ini contohnya saya, video yang saya pakai ini, yang di sini, yang di Zoom ini saya pakai HP. Karena saya cahayanya bagus ya, apa hasilnya juga gambarnya lebih terang. Kalau misalkan lampunya saya matikan, nah seperti ini, videonya jadi otomatis akan berkurang kualitasnya. Gitu. Ini bisa dinyalakan. Ini. Jadi kalau untuk kualitas gambarnya, apalagi dari handphone ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan pencahayaannya. Apapun handphonenya itu sebenarnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Kemudian kalau handphonenya ternyata gambarnya burem, agak kabur, itu coba cek. Biasanya kelemahannya ada di kebersihan lensanya. Teman-teman yang mungkin handphonenya sudah berusia lebih dari 2 tahun, itu biasanya lensa di depannya itu udah agak-agak apa ya, kotor ya. Jadi kebersihan lensa juga harus diperhatikan. Oke, seperti itu. Ini Pak Jenang malah baru meninggalkan lokasi. Silakan teman-teman kalau yang mau bertanya lagi boleh. Mungkin sharing. Nah, ini ada Pak Anton juga. Selamat datang Pak Anton dari Alpha Bank Semarang. Ini jadi Alpha Bank itu kita ada 2, yang satu ada di Jogja, satunya ada di Semarang. Oke, mungkin cukup sekian ya. Teman-teman nanti bisa bertanya-tanya lagi lebih lanjut, atau mungkin mau ikut kelasnya yang memang mempelajari lebih mendalam tentang Filmora, karena kita waktunya cuma 2 jam, nggak mungkin semua fitur kita bisa membahas seperti itu. Jadi masih ada fitur-fitur yang lain yang bisa kita bahas, termasuk tips dan trik ya, bagaimana sih cara membuat video yang bagus. Oke, terima kasih teman-teman semua telah mengikuti acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan, terutama tadi internet sering mati juga ya.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Jenang. Silakan Pak Jenang. Baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Muhadi atas berbagi wawasannya tentang editing video dengan Filmora. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya ada tambahan wawasan terkait dengan keterampilan editing video ya. Jadi memang dalam kegiatan hari ini seperti yang disebutkan di awal bahwa ini adalah kelas coba gratis online. Jadi memang selama 2 jam ini, kurang lebih 2 jam ini tentunya kami ataupun Pak Muhadi tidak bisa menyampaikan secara detail tentang fitur-fitur apa atau tool-tool apa yang berada di Filmora tersebut, sehingga setelah kegiatan ini kami akan mengadakan kelas khusus terkait dengan Filmora ini, yang dimana juga Pak Muhadi yang akan memandu, yang akan mendampingi sekitar 4-5 sesi. Insya Allah minggu depan akan kita mulai. Nanti untuk jadwalnya, fix-nya nanti akan kami share ke grup nggih. Setelah kegiatan ini nanti akan kami konfirmasi tentang kegiatannya, penjadwalannya seperti itu, nanti akan kami share ke grup. Dan tadi juga ada yang minta untuk rekaman dari kegiatan ini tadi, yang tadi sempat terputus karena koneksi yang kurang bersahabat, nanti kami juga akan share di sana. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan kami tunggu untuk bisa bergabung di kelas full Filmora dengan Pak Muhadi lagi. Dan dari saya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan prakata di kegiatan ini banyak yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang berkenan di panjenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kegiatan. Ya, dalam Pak. Itu ada yang belum gabung ke grup kayaknya. Mungkin bisa dikasih grupnya di chatnya. Oh ya, nanti dari sebentar yang belum mana Pak? Ya, saya sering gimana? Bisa Pak Rudi, bisa, bisa. Nanti untuk yang belum bergabung di grup nanti akan kami kirimkan linknya, atau nanti bisa kami gabungkan segera. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.